Malam Tirakatan merupakan malam di mana seluruh masyarakat melakukan perenungan panjang tentang sejarah kemerdekaan dan perjuangan para pahlawan, serta berdoa atas anugerah Indonesia merdeka. Dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia, kami turut mengenang arwah dan jasa pahlawan, nusa dan bangsa. Bagi para pahlawan yang tidak dikenal nama dan tempatnya, baik itu di kota-kota, dusun-dusun, lereng-lereng gunung, lembah-lembah ngarai, dan di dasar lautan, kami menciptakan hormat yang sebesar-besarnya atas keridhaan, keikhlasan, dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam mengabdi pada perjuangan demi kebahagiaan nusa dan bangsa. Ada pahlawan yang tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Itulah pahlawan yang luar biasa, tanpa jabatan, menyebarkan kebaikan dengan ketulusan dan keikhlasannya. Seperti Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau Syekh Kramajati. Makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya terletak di Jalan Duku, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. As-Sayyid Al-Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau Mbah Kramajati atau yang dikenal juga dengan Mbah Singo Barong merupakan salah satu pejuang Indonesia. Sebutan Singo Barong diberikan karena beliau merupakan pejuang yang saat berperang melawan penjajah memiliki sifat sangat garang dan gagah seperti singa. Habib Hasan bin Toha bin Muhammad bin Yahya adalah seorang ulama besar dan juga seorang pejuang bangsa yang rela berkorban untuk kita dapat merasakan merdeka seperti hari ini. Kemudian ada Sunan Terboyo, Kanjeng Adipati Suro Hadimenggolo V, Bupati 1 Mataram. Kanjeng Adipati Terboyo lahir pada tahun 1731 dan meninggal pada tahun 1834. Jasadnya dimakamkan di belakang Masjid Terboyo. Adipati Suro Hadimenggolo V atau lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Adipati Terboyo atau juga disebut Pangeran Terboyo. Dialah Bupati Semarang yang ke-23 yang menjabat pada tahun 1807 sampai 1821. Pangeran Terboyo meninggalkan jejak peninggalan berupa masjid megah di Jalan Kiai Terboyo, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Pangeran Terboyo adalah salah satu putra Keraton Surakarta. Dia adalah anak dari Kiai Surodirjo dan merupakan cucu dari Kiai Bustam yang memiliki andil dalam memberikan gagasan memisahkan Mataram menjadi dua kerajaan yakni Surakarta dan Yogyakarta melalui perjanjian Giyanti yang terkenal itu. Istri Pangeran Terboyo adalah putri dari Pangeran Sambernyawa yang juga tokoh pejuang yang gigih melawan penjajah. Selanjutnya ada Syekh Jumadil Kubro. Husain Jamaluddin Akbar atau Syekh Jumadil Kubro lahir pada tahun 1310 dan meninggal sekitar tahun 1453. Makamnya berada di Jalan Arterios Sudarso nomor 1, Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Dikenal sebagai seorang muballigh terkemuka, beliau menyebarkan agama Islam di Nusantara. Karena keteladanan akhlaknya, Syekh Jumadil Kubro sangat dihormati di Kerajaan Majapahit. Tokoh yang dikenal sebagai generasi pertama Wali Songo ini adalah keturunan Rasulullah pada abad ke-17 dari Sayyidina Husain. Dari keturunannya lahir cikal bakal Wali Songo. Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Giri adalah cucunya. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah buyutnya, sementara Sunan Kudus adalah cicitnya. Untuk itu, kita harus tetap mengingat dan bersyukur akan kehidupan ini dengan menghormati dan mendoakan beliau sebagai leluhur para ulama. Sampai hari ini, ketiga makam tersebut masih terjaga dan terawat dengan baik. Bahkan, makam bersejarah ini juga memberikan berkah bagi orang-orang yang mencari rezeki dari peziarah yang datang dari berbagai penjuru, kalangan, dan agama. Sungguh luar biasa
kedamaian dan kerukunan tercipta dari tempat ini. Hakikat tirakatan adalah sebuah perenungan untuk menjadi yang lebih baik lagi di kemudian hari. Tirakatan sebagai nitik laku dalam bahasa Jawa yang artinya menengok jejak sejarah pergulatan bangsa, mengkaji dan memotret perjuangan masa lalu dalam berbagai zaman. Selain itu, tirakatan juga sebagai napak laku yang berarti mengambil ketauladanan para pendiri bangsa. Keteladanan beliau selaras dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, seorang pemimpin di depan memberikan teladan. Ing madya mangun karso, seorang pemimpin di tengah-tengah membangun semangat. Tutwuri Handayani, pemimpin di belakang memberikan dorongan untuk terus maju dan berprestasi. Di setiap makam yang dikunjungi, kami menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu syukur untuk menunjukkan bahwa makam ini tidak hanya milik umat Muslim, tetapi juga milik orang Indonesia yang berasal dari bermacam-macam suku dan agama. Indonesia